Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raya Umbara dari kelas 9D. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4 tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, listrik statis. Listrik statis erat kaitannya dengan elektron dan proton. Jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka akan saling tarik-menarik. Sebaliknya, jika bermuatan sama akan tolak-menolak. Interaksi tersebut merupakan gejala sederhana listrik statis. Yang kedua, hukum Coulomb. Ilmuwan Prancis Charles Augustin Coulomb menyelidiki hubungan gaya tolak-menolak atau tarik-menarik dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya, juga menggunakan alat neraca puntir. Berdasarkan percobaan tersebut, Coulomb menyimpulkan bahwa besar gaya listrik di antara dua benda bermuatan yaitu yang pertama, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Yang kedua, berbanding lurus dengan perkalian besar kedua muatan partikel. Yang ketiga, medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan yang masih kuat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Yang keempat, beda potensial dan energi listrik. Menurut Benjamin Franklin, petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif bermuatan negatif elektron antara awan atau antara awan dan bumi. Yang kelima, kelistrikan pada sel saraf. Tubuh manusia juga dialiri oleh arus listrik. Bidang khusus yang mempelajari tentang aliran impuls listrik pada tubuh manusia disebut biolistrik. Sistem saraf terdiri dari atas sel-sel saraf yang berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan yang diterima oleh panca indera. Rangsangan disebut impuls. Bagian-bagian sel saraf dan fungsinya. Yang pertama, dendrit. Fungsinya menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Yang kedua, badan sel. Fungsinya meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Yang ketiga, akson atau neurit. Fungsinya meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain atau ke sel otot atau ke sel kelenjar. Yang keempat, mielin. Fungsinya mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel. Yang kelima, nodus Ranvier. Tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik membran sel saraf. Yang keenam, hantaran listrik. Hantaran listrik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu konduktor listrik, isolator listrik, dan semikonduktor listrik. Yang pertama, konduktor listrik. Konduktor listrik adalah benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Contohnya konduktor listrik, diantaranya tembaga, perak, dan emas. Isolator listrik. Isolator listrik adalah benda-benda yang tidak dapat digunakan untuk menghantarkan listrik. Diantaranya adalah kayu, plastik, dan karet. Yang ketiga, semikonduktor listrik. Semikonduktor listrik adalah benda-benda yang pada suhu rendah bersifat isolator, sedangkan pada suhu tinggi bersifat konduktor. Contohnya diantaranya karbon, silikon, dan germanium. Yang ketujuh, hewan-hewan penghasil listrik. Seperti manusia, hewan pun dapat menghasilkan listrik sebagai impuls rangsang dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, melawan predator, ataupun navigasi. Contoh-contoh hewan penghasil listrik. Yang pertama, belut listrik, kedua, echidnas, dan yang ketiga, ikan pari elektrik. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.